Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Satria Wirisma Putra. Saya di sini akan membahas elektrokimia. Elektrokimia dalam cabang ilmu kimia fisik yang mempelajari aspek kelistrikan dari reaksi kimia. Elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakteristikan dalam banyaknya elektron yang dimiliki. Secara umum, elektrokimia terbagi dalam dua kelompok, yaitu sel galvanis dan sel elektrolisis. Elektrokimia. Elektrolisis. Reaksi elektrokimia dapat berlangsung secara spontan, yaitu ketika dua elektron yang direndam di dalam cairan elektrolit dihubungkan dengan untaian listrik. Elektrokimia digunakan untuk pemurnian dan pelapisan logam secara elektrosintesis. Kita masuk ke jenisnya. Jenis elektrokimia ini menggunakan metode elektrokimia didasarkan pada reaksi redoks yang menggabungkan proses oksidasi dan reduksi. Reaksi ini dilakukan pada elektroda yang sama maupun yang berbeda. Sistem elektrokimia terbentuk melalui reaksi elektrokimia yang ditemukan oleh sel elektrokimia, yaitu sel galvanis dan sel elektrolisis. Sel galvani ini tersendiri menghasilkan listrik karena adanya reaksi spontan, sedangkan sel elektrolisis menghasilkan listrik karena adanya reaksi yang tidak spontan. Kita masuk ke redox. Redox ini merupakan istilah menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom dalam reaksi kimia. Istilah redox berasal dari dua konsep, yaitu reduksi dan oksidasi, yang dimana oksidasi menjelaskan pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Kalau reduksi menjelaskan penambahan elektron oleh sebuah molekul, atom, dan ion. Di sini ada oksidator dan reduktor. Oksidator sendiri adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam suatu redoks, sedangkan reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Jadi oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Kalau reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Contoh aplikasi elektron dalam kehidupan di sini tuh ada banyak, seperti baterai, korosi, pelapisan logam, fotografi, aki, sel volta, dan sel elektrolisis. Saya di sini memilih baterai, yang dimana baterai adalah sebuah energi yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan seperti perangkat elektronik. Hampir semua perangkat elektronik yang portable seperti handphone, laptop, dan mainan remote control menggunakan baterai sebagai sumber listriknya. Dengan adanya baterai, sehingga tidak perlu menyambungkan kabel listrik ke terminal untuk dapat mengaktifkan perangkat elektronik. Jadi sehingga dapat mudah kita bawa kemana-mana. Setiap baterai terdiri dari terminal positif atau yang dikenal juga katoda dan terminal negatif atau anoda, serta elektrolit yang berfungsi sebagai penghantar. Output arus listrik ini adalah arus searah atau disebut juga dengan arus DC. Pada umumnya baterai terdiri dari dua jenis, yaitu baterai primer yang hanya dapat sekali pakai dan baterai sekunder yang dapat diisi ulang. Untuk pembahasan ini kita bahas yang baterai yang dapat bisa diisi ulang, yaitu baterai lithium ion dan lithium polimer. Baterai lithium ion mulai berkembang pada tahun 1912. Namun, baterai ini menjadi populer ketika Sony mengadopsi pada tahun 1991. Baterai Li-ion ini merupakan baterai yang dapat dilepas atau removable. Baterai tipe ini sering kita lihat pada laptop, tablet, dan smartphone. Baterai Li-ion ini merupakan istilah yang mengacu kepada materialnya saja, di mana yang sebenarnya ada banyak jenis baterai Li-ion yang memiliki senyawa kimia yang berbeda.
Kita masuk ke jenis lithium ionnya. Menurut sumber baterai university.com, berdasarkan senyawa kimia yang digunakan dalam baterai lion, maka baterai tersebut dibagi ke dalam 6 kelompok, yaitu yang pertama adalah baterai lion yang menggunakan senyawa kimia lithium cobalt oxide atau yang disingkat juga LCO. Yang kedua, baterai lion yang menggunakan senyawa kimia lithium magnesium oxide atau yang disingkat juga LMO. Yang ketiga, baterai lion menggunakan senyawa kimia lithium nickel magnesium cobalt oxide yang disingkat juga NMC. Yang keempat, baterai lion yang menggunakan senyawa kimia lithium iron phosphate atau yang disingkat juga LFP. Yang kelima, baterai lion yang menggunakan senyawa kimia lithium nickel cobalt aluminium oxide atau yang disingkat juga NCA. Yang terakhir, baterai lion menggunakan senyawa kimia lithium titanate atau disingkat juga LTO. Dari keenam jenis baterai lion ini digunakan pada device yang berbeda-beda, di mana untuk LCO-nya itu dapat digunakan pada cellphone, laptop, dan kamera. Untuk LMO digunakan pada alat-alat listrik atau power tools dan peralatan medis, dan juga electric powertrains. Untuk NMC sendiri, nickel magnesium cobalt oxide itu juga sering digunakan pada e-bikers, baru peralatan medis, dan banyak juga ditemukan di industri-industri lainnya. Untuk LFP atau juga yang disebut juga lithium iron phosphate itu digunakan pada stasioner yang membutuhkan arus beban tinggi dan juga daya tahan tinggi. Untuk baterai yang menggunakan lithium nickel cobalt aluminium oxide itu digunakan untuk peralatan medis dan electrical powertrain atau Tesla. LTO untuk baterai senyawanya kimia lithium titanate atau disebut LTO itu sering digunakan pada UPS dan electric powertrain dan penerangan jalan bertenaga surya. Kita masuk ke baterai lithium polimer. Baterai LiPo merupakan singkatan dari lithium polimer. Jenis baterai ini sudah dikembangkan sejak tahun 1970-an. Hasil desain baterai LiPo ini lebih tipis sehingga bisa didesain berbentuk seperti handphone slim, tetapi tetap memiliki daya tahan baterai yang lebih baik daripada baterai Li-ion. Baterai LiPo sendiri ukurannya yang tipis sehingga akan menghasilkan berat yang cukup ringan, sehingga dalam proses pembuatannya akan membuat biaya produksi yang lebih tinggi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.